قال إن
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Babul Al-Arba'una fi Fadilatus Sabri Indal Musibah, bab yang ke-40, menceritakan tentang pengumpulan sabar tatkala datang musibah. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda sadamatil ula, kesabaran itu tatkala datang musibah. Kabar yang pertama tatkala datang musibah, maka ini harus diantaranya bersabar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, yang bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalimat merupakan laki-laki yang mulia atau seseorang yang mulia. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba," apabila mencintai Allah abdan kepada seseorang, ibtala maka menguji Allah kepada si abdul tersebut dibalai dengan cobaan atau ujian ladawa yang tidak ada obatnya lahu begitu. Fa in shadara, maka apabila sabar si abdul tersebut, ijtaba maka memilih Allah kepada itu si abdul. Wa in radiya, dan apabila ridha si abdul tersebut, istafa maka tetap memilih Allah kepada itu si abdul. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tajarru'a, tidak menentu abdul seorang hamba jur'atan akan suatu tegukan afdalah yang lebih afdal indallahi menurut Allah min jur'atil ghairi, daripada tegukan marah kadoma yang mana yang menahan seorang abdul tersebut daripada kemarahan tersebut ibtilah awajillah, menahan karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala." Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, bermula kesabaran ini wasiatun, merupakan wasiat min wasaya Allah Ta'ala, daripada wasiatnya Allah Ta'ala Maha Allah fi ardihi, di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man, siapa orang hafizah yang mana menjaga ia pada itu ardu, najah maka ia selamat. Wa ma'tayya, dan siapa orang yang menyia-nyiakan pada itu ardu, sahabat tersebut, wasiat tersebut, halaka maka hancurlah ia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, auha, mewahyukan Allah Ta'ala ila Musa bin Imran, kepada Musa bin Imran alaihi wassalam, kepada Musa bin Imran, semoga selamat. Ya Musa, hai Musa, man, siapa orang lam yarda, yang tidak ridha bi qada'i, akan ketentuanku, walam yasbir, dan tidak sabar ala balai, atas ujian, walam yaskur, dan tidak bersyukur ni'mati, akan nikmatku, falyakhruj, maka hendaklah ia keluar min baini ardi, di antara bumiku, wasamai, dan langitku, wal yaklub, dan hendaklah mencari ia Rabban, akan Tuhan siwai, selain daripada aku. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, bermula kesabaran ini indal musibah, tatkala mendapatkan musibah ini, bitis ati derajatin, dengan 900 derajat. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabru sa'ati, kesabaran sesaat, khairun, itu lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma fiha, dan perkara yang berada di dalam dunia tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, bermula sabar itu ala arba'ati awjuhin, ada 4 jalan. Sabrun, yang pertama sabar alal faraidi, atas kefarduan. Wa sabrun, dan sabar alal musibati, atas musibah. Wa sabrun, dan kesabaran ala adan nasi, atas manusia yang menyakiti. Wa sabrun, dan sabar alal faqri, atas kefakiran. Fa sabru, maka bermula sabar alal faraid, atas kefarduan, taufikun, itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sabru, dan ada sabar alal musibah, di atas musibah, mathubatun, itu merupakan pahala. Wa sabru, dan ada kesabaran ala adan nasi, atas manusia yang menyakiti, mahabbatun, itu merupakan perkara yang dicintai.
Wasabru dan ada kesabaran alal faqri atas kefakiran, ridallahi ta'ala itu keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadatha, apabila terjadi ala abdin akan seorang hamba apa musibatun yakni musibah fi badanihi dalam badannya si abdu, awalihi atau hartanya si abdu, awaladihi ataupun anak-anaknya si abdu, fastaqbala kemudian dia menghadapi si abdu tersebut dari akan itu musibah disabri dengan kesabaran jamilin yang dahsyat atau yang indah, istahya maka malu Allah yaumal qiyamah di hari kiamat ayat coba akan membeberkan atau memasang Allah kepada si abdu bizanan akan timbangan atau yang surah ataupun membentangkan Allah kepada si abdu diwanan akan beberapa catatan. Alhamdulillah 10 hadis yang daripada kitab Taqwal Qaul, mudah-mudahan yang kita kaji di masih menghadiri ini semoga bermanfaat khusus untuk diri pribadi dan kepada para hadirin. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim wa barik azim raham wa ta'ala ala sayyidina maulana wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, juga kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan dua hal itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Orang yang tidak patuh kepada Allah, orang yang tidak cinta dengan Nabi Muhammad, mustahil hidupnya akan mendapatkan hidup yang diberkahi. Mustahil seseorang akan mendapatkan kebaikan kalau kita tidak mengikat hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang terlibat dalam acara ini, mudah-mudahan Allah melimpah gandakan rezeki dan pahalanya. Diampuni dosanya, sembuhkan penyakitnya, dibersihkan hatinya sebersih-bersihnya, sehingga mudah menerima kebaikan, menerima tuntunan Allah, ajaran syariat Nabi Muhammad SAW. Juga kita berdoa kepada Allah yang punya rasa rindu kepada dua kota suci, mudah-mudahan Allah bermudah kita untuk sampai kepada kota Makkah dan Madinah untuk melaksanakan haji, umrah dan ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menghendaki kita menjadi orang baik, itu ada tandanya. Ada orang yang dikehendaki baik, itu ada tandanya. Tandanya apa? Merasakan enak, tentram, senang di majelis-majelis ilmu. Pada tempat ini turunnya rahmat Allah, limpahan sayang Allah turun deras di tempat-tempat seperti ini. Allah menghendaki kita baik, insya Allah. Saya ini nggak pernah ikut kaji, tapi bisa ikut khataman kita. Nah, mungkin bapak-bapak sama seperti saya. Mungkin ada. Biasanya hadir berapa, Ustaz? Berapa yang hadir dengan ikut kaji? Berapa? 10 orang.
Wali 10 berarti. Masih itu wali 10. Alhamdulillah. Jadi ini nggak baik-baik. Kalau kezaliman sudah banyak di mana-mana, jika maksiat sudah merajalela, apa yang bisa dilakukan? Perbanyak orang baik. Perbanyak orang baik apa membaca kitab tadi. Contoh hadis Nabi Muhammad SAW dibaca, didengarkan, sehingga iman kita menjadi kokoh lagi. Godaan yang seperti saat ini luar biasa. Ya, godaan buat umat Islam di Indonesia khususnya dan seluruh dunia kan. Tapi di Indonesia lebih terasa sekali. Segala kemaksiatan mereka terkoordinir. Maksiat itu terkoordinir ya. Sekarang ada namanya kelompok murtadin, komunitas murtadin. Dia mengaku dirinya orang-orang murtad dan senang dia murtad pindah dari agama. Padahal selain ada orang Islam yang murtad, tapi kebanyakan mereka memang non Muslim, pura-pura belajar kitab sedikit, belajar sedikit bahasa Arab, menghafal beberapa nama kitab, kemudian mengatakan dulu saya kiai, dulu saya ustaz, dulu saya ajengan, tapi sekarang saya sudah menemukan kebenaran, mengajak orang. Jadi banyak di YouTube banyak sekali tuh, ya namanya kelompok murtadin. Memang benar ada yang murtad, tapi kebanyakan juga mereka bukan Muslim tapi mengaku Muslim untuk mengganggu, mengajak orang dari dalam kesesatan. Jadi orang yang mengajak keburukan itu ada dari zaman dulu ciptaan oleh Allah Adam sampai hari kiamat. Orang yang akan mengajak kebaikan juga ada. Antum punya hak untuk memilih. Ya, pilih yang mana? Diajak baik atau diajak buruk? Gak boleh netral. Ya, di zaman ini gak boleh netral. Nanti di akhirat gak ada tempat netral. Saya netral aja gak ada. Ya. Nanti di sana di surga itu neraka, gak ada pilihan lain. Oh, saya mau netral, saya di warteg aja. Ya. Atau saya mau di warung padang aja atau tempat parkir, gak boleh. Ya, di sana ada pilihan surga, neraka. Siapa yang taat masuk surga, yang nggak taat masuk neraka. Maka dengan banyaknya bencana musibah yang ada di negeri ini yang tidak henti-hentinya, yang nyawa hampir tidak ada artinya. Ya, orang mati itu kayak nggak ada apa-apanya sekarang. Ya, benar. Apa penyebabnya? Kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi, nanti ketemu semuanya. Sudah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kalian begini, konsekuensinya akan terjadi begini. Kalau kalian melakukan begini, akan terjadi begini. Ini untuk meyakinkan kita kepada sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian tambah lagi, ya, seorang perempuan ABG masih anak-anak perempuan, gadis-gadis perempuan menyanyi dengan lagu-lagu gereja, Dia pakai kerudung. Ini juga ya, setelah dipelajari dan dilihat oleh Majelis Ulama Indonesia termasuk yang konsentrasi di situ, karena itu pembahasan biasa sering terjadi. Itu non Muslim juga, mereka bukan orang Islam tapi pakai jilbab. Kemudian dia nyanyi-nyanyi, ada pakai mukena. Kemudian saya kok enak lagu ini, kenapa sih nggak boleh? Puji-pujian terhadap Yesus kenapa nggak boleh? Ini enak kok lagunya. Saya bukan akidahnya seolah-olah begitu untuk mengajak menipu orang Islam. Perhatikan anak-anaknya, Pak, ya lagu-lagu dulu kita kalau punya anak nggak keluar rumah udah senang, aman. Kita merasa sudah aman, tidak terkena apa-apa. Dia aman. Sekarang dalam rumah pun bahaya. Karena apa? Ini, ya ada handphone, ada luar biasa bisa dilihat. Bahkan saya mendengarkan dapat kiriman dari teman, ya, anak guru kita di Madinah. Ada seorang, bukan di Madinah kejadiannya, tapi ada di negara Arab. Seorang anak perempuan umur 13 tahun. Dia karena bapaknya melihat tiap kali main HP udah dianggap aman ya.
di rumah karena nggak keluar. Suatu saat anak itu tadi bertemu dengan orang tuanya, kemudian dia mengatakan begini, wahai ayah, saya nggak percaya Tuhan. Sudah sampai ke saya tidak percaya adanya Tuhan. Dari mana? Ternyata dia tiap hari melihat orang-orang dari untuk terus mengatakan mulhidul Arab, karena ada juga sekarang ateis itu mulhid, ya. Bahkan sampai disebut mulhidul Arab, ateis di Arab, ya. Di Indonesia juga itu sekarang tercium aromanya sebenarnya, ya, tercium aroma ateis. Kalau nggak bisa dibilang PKI, ya, tapi itu ada. Kalau apa itu diantaranya melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah, nggak berhenti terus dan tidak terhukum. Itu yang menyedihkan, ya. Kalau satu kemaksiatan dianggap bukan maksiat bahkan dilindungi, nanti Allah akan turunkan bala. Nah, itu yang kita takutkan. Makanya para ustaz, para kiai, para dai harus mengingatkan, oh ini batil, ini haram, ini tidak boleh, harus ikut membela ajaran Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kita bilang nggak, udah bukan urusan kita, nggak boleh. Ya, coba kita baca di kitab-kitab aswaja, rujukan kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, disebutkan salah satu dalam bab amar ma'ruf wa nahi anil munkar, ada seorang hidup di satu daerah, amalannya seperti malaikat, ibadahnya rajin ibadah seperti malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk mengadap desa itu, kampung itu. Ada dengan dosa yang dilakukan. Kemudian malaikat mengatakan, ya Allah, di tengah-tengah mereka ada orang soleh, ada orang baik, ada orang yang ibadahnya luar biasa seperti malaikat. Apa kata Allah SWT? Wa minhu fabda, dari dia ada dulu orang itu. Di mana ya Allah? Kenapa? Ya, karena dia melihat kemungkaran dan dia diam saja. Jadi ustaz itu ada resikonya, ya. Ustaz itu ada resikonya. Kalau dia zaman sekarang begitu. Sekarang cari ustaz, kiai, cari pengikut, bukan menyampaikan kebenaran, ya. Tapi kalian pengikut. Kalau saya ngomong terlalu gini, nanti jamaah saya kabur. Kalau saya ngomong begini, saya nanti dicap radikal. Kalau saya ngomong yang benar, nanti dia bingung itu bagaimana followernya. Yang dipikir followernya aja. Ini penyakit ini. Jadi sekarang cari ustaz yang bagaimana? Cari ustaz yang benar, jangan yang viral. Orang gara-gara pengen viral, ya semua akhirnya dia lihat apa kira-kira bicara hadis-hadis palsu yang tidak benar dari Rasulullah SAW, melecehkan agama, dia diam aja. Kemudian dia mengatakan nggak apa-apa, kita ini rahmatan lil alamin. Salah kaprah, ya ini salah, ya memahami rahmatan lil alamin. Rahmatan karena Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW merancang orang yang berzina itu rahmat. Ketika Rasulullah SAW memotong tangan, diperintahkan untuk potong tangan pencuri, itu rahmat. Karena tidak mau dipakai, potong. Akhirnya koruptor banyak nggak? Ini masuk apa ini? Kota apa ini? Bekasi ya, kota. Kabupaten apa? Oh, kota. Kita nggak punya wali kota ya? Nggak punya. Kemana wali kota ya? Pondok. Pesantren. Insyaallah keluar jadi anak soleh. Bupatinya mana bupati? Sama. Oh, sama pondok. Salah pesantren ya. Coba bayangkan kenapa? Gelar sudah banyak, ya. Gelarnya sudah doktor. Berapa yang ditangkap? Para doktor itu disebutkan. Ada doktor katanya. Ada 200 sekian, ya, 200 lebih doktor, belum lagi profesor, ya. Ada lagi di Lampung
sudah pakai rompi masih bisa senyum-senyum juga. Allah, ini terbuat dari apa kepalanya itu? Bisa dia maling, mencuri uang rakyat. Ada yang mencuri uang itu bansos, ya. Ada yang mencuri uang bansos. Artinya musibah itu harus dibantu, malah dikorupsi. Luar biasa. Ya Allah. Kenapa berani seperti itu? Karena tidak mau dengan resepnya Allah. Ya. Kalau di resep bisa dia koruptor diambil potong tangannya, bisa potong tangan itu diumumin, berani nggak ya? Nggak berani. Tapi karena koruptor itu divonis 10 tahun, 2 tahun udah berkeliaran, bahkan bisa menjabat lagi. Gimana? Ya. Ini kenapa Maulid ngomong seperti ini? Supaya tahu, ya, supaya tahu. Ini bukan politik. Ya, jangan alergi dengan apa itu kita lihat saksikan begitu. Kenapa? Karena dia tidak mau dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka mau, ya, jadi hati-hati orang mengatakan rahmatan lil alamin. Diartikan apa? Islam itu dicaci, agama dicaci, diam semua. Berarti itu namanya rahmatan lil ngalamin, ya. Rahmatan lil alamin. Ini harus dipahami. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Rasulullah SAW ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi Muhammad, karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Menghalalkan apa yang dihalalkan, mengharamkan apa yang diharamkan. Hadirin, musibah terjadi di Cianjur, ya, itu bisa terjadi dimanapun. Yang terjadi di Cianjur nggak mustahil bukan sampai ke tempat ini, sampai ke Bekasi. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Begitu mudah sekali. Itu hanya sekian. Itu hanya begitu kan ya. Kalau goncangan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau Allah mendaki mau sedikit pun banyak yang rubuh, banyak yang mati, korbannya mati. Ya. Dan yang lebih menyedihkan dalam keadaan umat dalam kesedihan, banyak nyawa. Masya Allah. Ya, para pejabat kita masih bisa berhura-hura, masih bisa berserang-serang. Nauzubillah min dzalik. Apa sebabnya? Kalau kita di Cianjur, ada laporan yang ada lebih 1.000 atau 2.000 pasangan sejenis yang ada di Cianjur. Mendatangkan balak itu pasti. Makanya kalau dikatakan kenapa balak musibah turun, tidak sebabnya. Kenapa gempa? Balaknya kan macam-macam ini. Tapi kenapa gempa? Gempa itu berhubungan erat dengan dua hal. Ya, gempa itu berhubungan erat dengan dua hal. Yang pertama, gempa itu diturunkan ketika ada tadi LGBT, liwat, sahak, baik itu laki perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, itu penyebabnya. Kemudian yang kedua, riba. Semakin banyak riba, hati-hati. Apa riba yang ada? Lihat di Indonesia, di kampung kita, ya, kita ini kalau jalan di mana-mana ada pegadaian. Ibu-ibu suka pegadaian. Pegadaian itu namanya riba. Kok bisa riba? Iya, karena kita pinjam 1 juta, harus membayar 1.200.000, bisa 1.300.000. Jadi pegadaian yang boleh bagaimana? Yang boleh, tapi yang 1 juta bayar 500. Ya. Nah ini sekarang penting. Kalau di mana-mana riba. Orang baca maulid, ini termasuk cara agar kita menolak balak. Karena disebut nama Nabi Muhammad SAW, Allah tidak akan mengadab. Ya, ini caranya. Tapi juga harus diperhatikan bahwa riba adalah penyebab turunnya bencana dari Allah Subhanahu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa'danu biharbin minallah wa rasulih, nyatakanlah perang terhadap Allah dan Rasulnya untuk pelaku riba. Orang yang makan riba disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Riba itu ada 70 sekian tingkatan, adnahu minimal daripada dosa riba, ka'anyan iharrojulun ummahu, seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Main-main dosa. Ya, belum ditambah lagi pinjol. Ya, itu yang bikin benjol orang. Ya. Foto nanti disebarkan kemana-mana, orang mau pinjam. Yang parah lagi banyak terjadi di anak-anak muda,
pinjol itu diambil, uangnya diambil untuk judi online. Tapi dari haram ke haram, ya, dari haram dibuang ke tempat yang haram. Kan uang itu ada 4 katanya, ya, dari halal ke halal, dari halal ke haram, dari haram ke halal, ya, dari haram ke haram. Nah ini pas cocok. Jadi kalau yang dari diambil iktasaba min halal wa anfaqa fil halal, kerja seperti orang bekerja, kerja kantor, kerja apa, dagang, kemudian diinfakkan ke tempat yang baik, memberi nafkah orang keluarganya, ini masuk surga. Satu. Yang 3 enggak, dari hasil yang haram dibuang ke tempat yang halal. Dari hasil korupsi ngajak ustaz berangkat umroh. Itu yang teman saya begitu. Tahu-tahu diumumin ada bupati, ya, yang ketangkap begitu, kemudian disebutkan uangnya kemana aja. Saya ajak ustaz umroh. Hati-hati juga ya. Carikan yang halal ustaz. Nanti kalau ada apa-apa bilang. Ada dulu pejabat ngasih artis jam Rolex harga mahal, kasih mobil, begitu. Itu nggak apa-apa, memang jalur di situ ya. Tapi kalau ustaz itu jangan kasihan. Ustaznya nggak tahu apa-apa. Tapi kan labbaik Allahumma labbaik, malaikat la labbaik, nggak labbaik, duit haram kalau labbaik. Ya. 2, dari yang halal ke tempat yang haram. Ada juga dari tempat yang halal ke tempat yang haram. Apa itu? Halal dapat waris. Bapaknya masya Allah baik, dapat warisan, ambil uangnya, akhirnya dibuang ke tempat yang dia hura-hura, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang terakhir, dari yang haram ke tempat yang haram. Cocok gitu ya. Diambil dari korupsi untuk berjudi. Nah, gitu. Diambil dari pinjol untuk judi. Nah, nyambung gitu ya. Itu haram haram. Alhamdulillah. Jadi hadirin rahimahullah. Tidak ada cara lain kecuali kita kembali pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah orang yang paling sayang kepada kita. Nabi Muhammad adalah imam kita. Imam kita. Yang lain makmum. Kita boleh punya imam, kita boleh punya ustaz, kita boleh punya habib, kita boleh punya kiai, kita boleh punya adengan. Kita jadikan itu semua, tapi imam depan adalah Nabi Muhammad SAW. Ya, 7. Orang tadi, ulama-ulama tadi, ajengan-ajengan kiai-kiai, habib-habib tadi ikut Rasulullah. Gitu caranya. Ikut Rasulullah, dia lurus, dihalalkan apa yang dihalalkan, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW, itu jadikan dia juga panutan. Paham ya baik-baik? Karena nggak bingung. Sekarang itu bingung orang mengatakan ini gimana? Kiai ini bilang ini bilang nggak boleh. Ya, nanti masuk tanggal 25 Desember. Makanya puas-puasin maulid supaya kita nggak nanti tanggal 25 ikut-ikutan. Karena nggak puas maulid itu. Puas-puasin maulid itu ya. Hadir maulid, senangkan hati kita di bulan maulid, baca sirah Nabi Muhammad SAW, ya, gali terus bagaimana rahmat Allah, rahmat Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi hadirin rahimahullah, nanti bulan itu tanggal 25 jangan ikut-ikutan, ya, tidak boleh kita ikut-ikutan. Itu kan hari ada yang mengatakan begitu, ada ulama juga bilang boleh, ya. Saya bisa memaklumi kalau itu pejabat, karena dia pejabat membawahi banyak macam-macam, ya. Tapi kalau kita, artinya masih bisa, ya. Bukan saya bilang nggak boleh, saya bilang haram. Sepakat seperti fatwa ulama yang dahulu, majelis ulama yang bisa mengharamkan. Tapi sekarang mulai digosok-gosok, ya, maka dibilang boleh. Digosok-gosok lagi, khilaf. Sekarang ini sudah bilang khilaf. Ya sudah, khilaf ada 2 pendapat, nggak sepakat para ulama. Maju lagi, siapa yang mengatakan haram mengucapkan hari selamat hari raya pada agama lain berarti radikal. Masya Allah. Dipaksa kita suruh tadi, ya. Kita di framing untuk mengatakan yang haram itu harus, tapi kita mau ikut siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada satu riwayat pun baik menurut keyakinan mereka
dan keyakinan kita tanggal 25 itu hari kelahiran Nabi Isa. Jangan dibayar. Silakan dibaca kitab manapun atau tanya bahkan kepada mereka. Ini benar nggak tanggal 25 itu hari kelahiran? Kalaupun, kalaupun dia tanggal 25 Nabi Isa, kalaupun dia Nabi Isa, tolong tanyakan kepada orang yang merayakan hari raya tanggal 25 Desember itu, tanyakan, itu hari kelahiran Nabi atau Tuhan? Tanyakan. Itu tadi yang bilang, oh ya saya, oke lah bapak kalian lebaran, itu hari kelahiran Nabi Isa atau hari kelahiran anak Tuhan? Anak Tuhan menurut keyakinan mereka. Kada di samawati wal ardi yatafattarna wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibal hadda an da'u lirrahmani walada. Langit, bumi, gunung hampir pecah. Kenapa? Ketika mengatakan an da'u lirrahmani walada, ketika dikatakan bahwa Tuhan Allah punya anak. Al-Qur'an itu mengatakan, ya, enggak main-main. Bilang kita enteng aja bilang itu, ya enggak apa-apa. Yang penting ini cuma muamalah, kita nggak meyakini, nggak boleh. Orang yang punya takut pada agamanya, ya, takut jaga agamanya itu kata Rasulullah SAW, "Adu 'alaiha bin nawajid", tahu hak itu gigit dengan geraham yang kuat supaya kita selamat. Hadirin rahimahullah, dan yang terakhir, saya ini jam 11 harus sampai Bogor. Bogornya agak masuk lagi. Nggak tahu di Allah akan doain karena keluar sayap bisa terbang. Yang terakhir, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada orang punya ilmu banyak, ada orang tersesat, ada orang biasa-biasa selamat. Apa penyebabnya? Penyebabnya jika dia patuh dengan Allah dan Rasulnya, dia selamat. Kalau dia mau memodifikasi hukum Allah, dia akan salah. Dia atur-atur. Ini gimana hukumnya? Kan ada itu. Dulu BPJS apa hukumnya? Haram. Kemudian ditanya lagi, BPJS sekarang hukumnya apa? Oh boleh. Ini contoh. Boleh atau nggak boleh? Hukum nggak boleh begitu. Ya, saya nggak mengatakan haram bukan urusan kita. Tapi kita lihat ini, ya, hukum harus jelas, yang qat'i, yang jelas. Hadirin, bagaimana caranya supaya kita hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, hubungkan ikat diri kita pada Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulullah? Banyak membaca sholawat, perbanyak sholawat. Berapa mau baca? Man shalla alaihi sholatan sallallahu alaihi asra. Yang baca sholawat 1 kali dibaca 10 kali. Jadi bapak-bapak yang hadir di tempat ini kalau ditanya maulid itu apa? Maulid sholawat. Maulid itu sholawat. Baca sholawat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang tadinya nggak sholawat dulu sini, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim, Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Insyaallah berapa ya? Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Malaikat turun mencatat nama kita, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni min ummati as-salam. Sesungguhnya Allah punya malaikat-malaikat yang menyampaikan dari umatku salam. Jadi orang yang bersalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alangkah bahagianya kita sekarang ini yang hadir ada di hati Nabi Muhammad SAW. Jadi perbanyak sholawat. Dengan sholawat itu kita selalu ingat, oh jasanya Nabi Muhammad SAW, sehingga apapun yang tidak disukai oleh Rasulullah pasti kita akan malu. Misal contoh di HP ini, kadang-kadang yang muda-muda, ada yang kadang sudah beristri juga, masih menyimpan film-film yang tidak bagus, gambar-gambar wanita yang tidak bagus. Nggak cukup dia dosanya, dikirim lagi ke orang. Masya Allah, amal jariah. Amal jariah, amal masjid, dikirim orang video nggak bagus, ya, atau yang aurat-aurat yang terbuka dikirim lagi. Nanti sampai ke tangan orang, jalan terus itu. Gimana cara TikTok? Ya. Atau ibu-ibu sekarang joget-joget di TikTok. Ya Allah, ya maksudnya buat lucu-lucuan begitu ya.
Kenapa mau cari apa itu? Biar terkenal juga gitu ya. Ikut joget disebar ke orang. Gitu. Kalau menyimpan di HP kita nggak tahu malam itu dibangunin bangun lagi atau nggak mau. Ya, kamu sholat, nggak sholat, mati udah mati. Udah, HP-nya diperiksa anaknya periksa HP-nya. Wah, bapak kok begini filmnya ini? Bapak ini yang suka rajin ini pengajian kok isinya begini? Begitu kan? Nanti dibawa ke masjid. Isyadu annahu minal saksikan bapak ini orang baik. Anaknya dalam hati nggak terlalu baik sih sebenarnya. Ada yang panik ya, tidak baik. Nah, kita jauhkan ya, dari hal-hal itu nggak ada gunanya semua. Ya, itu hanya nafsu. Ya, nafsu itu hanya bisa dipatahkan dengan apa? Dengan stop, berhenti. Kalau nafsu itu mau disawer berapapun nggak puas-puas. Ya, orang punya duit berapapun mau memuaskan nafsu yang nggak bisa. Ya, yang bisa wan nafsu katifli tuhmilhu syabba'alahu birradha wa in taftinhu yanfatihu. Nafsu itu hanya bisa stop, berhenti. Orang suka main game, udah tua main game lagi. Terus baca Qur'annya, ya, main game. Ada di majelis main game. Duduk bersama-sama kumpul orang tua main game cuma 4 jam. Masya Allah, majelis game. Ya, nah ini hal-hal yang seperti ini harus dihindari supaya kita meraih mahabbah Nabi Muhammad SAW. Ya, cintailah Rasulullah, ajak cinta anak-anak kita, hidupkan di majelis sudah dihadiri 10 orang, insya Allah bisa 20, ya, 30. Ya, tapi tetap Masya Allah Ustaz ini bersemangat luar biasa. Dan kagum sama Ustaz yang mengajar ya. 10 orang masih diladenin juga. Ya, luar biasa. Berapa tahun? Tadi saya sudah tanya, 4 tahun. Masya Allah. Tapi lumayan. Nabi dulu berdakwah dapat 3. Jadi dapat 10 lumayan. Berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah angkat derajat kita, Allah bersihkan hati kita, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kekuatan untuk patuh dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan siapapun yang rindu kepada Nabi Muhammad, ya Allah, kami ingin melihat wajah Rasulullah SAW. Kami ingin melihat, menatap keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah tidak haramkan mata kami untuk melihat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan insya Allah ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika roh kita bisa jadi dasar ini, kalimat terakhir yang kita ucapkan adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.